Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Fajariana, SPD BDNM. Saya adalah dosen di Pulau 3, Program Studi Manajemen Bandar Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran mata kuliah mengantar manajemen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus dilewati oleh mahasiswa semester 1, dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar sebelum mahasiswa menempuh atau mengontrak mata kuliah manajemen yang lainnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa karena mata kuliah ini sangat berhubungan erat dengan program studi manajemen terbang udara dan manajemen bandar udara. Diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama adalah pengertian manajemen dan konsep manajemen di dalam organisasi. Yang kedua, proses manajemen dalam praktek di dalam organisasi, peran manajemen di dalam organisasi, fungsi manajemen dalam organisasi, perencanaan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat adalah kekuasaan dan wewenang di dalam organisasi agar manajer dapat menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya. Yang kelima, kepemimpinan di dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan baik. Yang keenam, tentang motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketujuh, konflik yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedelapan, komunikasi di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pembuat keputusan di dalam organisasi. Capaian pembelajaran yang dituju oleh mata kuliah ini ada 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya akan menjelaskan tentang aspek sikap terlebih dahulu. Yang pertama, sikap memiliki keilmuan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki nilai-nilai etika dan estetika serta mampu mengamalkan dan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan ciri layanan angkutan udara, yaitu cepat, tepat, selamat, aman, dan nyaman. Yang keempat, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai untuk bekerja dalam lintas budaya. Yang kelima, memiliki nilai demokrasi, toleransi, dan humaniora serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik dalam lingkungan nasional maupun global. Selain sikap tersebut, ada keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menerima pembelajaran ini, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Saya akan sebutkan terlebih dahulu keterampilan umumnya. Yang pertama, menghitung volume dan intensitas kegiatan serta menentukan kebutuhan prasarana dan sarananya. Yang kedua, mengkoordinasikan fungsi bandar udara dengan pihak pengguna, pendukung, dan yang terkait lainnya. Yang ketiga, mengurus prasarana dan sarana agar selalu dalam keadaan siap operasional. Yang keempat, menghadapi problem hidup dan kehidupan wajar tanpa merasa tertekan. Yang kelima, secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Keterampilan khususnya, yang pertama adalah menjalankan promosi, menjalankan layanan sisi udara, menjalankan terminal. Yang keempat, menjalankan fungsi keselamatan bandar udara. Yang aspek pengetahuan, memahami peraturan dan perundangan tentang pengangkutan udara dan dapat menemukannya dalam manajemen bandar udara. Dan agar mahasiswa memahami apa yang sudah saya sampaikan, yaitu pembelajaran tentang pengantar manajemen, saya menyampaikannya dengan metode Direct Reality Sample, disingkat DRS, yaitu metode secara langsung dengan contoh realita yang ada di lapangan. Dan penilaian yang saya pilih adalah tes tertulis dan project based test secara mandiri ataupun berkelompok. Perangkat yang saya gunakan biasanya learning management system, InFocus, laptop yang menceritakan tentang studi kasus yang terjadi di lapangan tentang pembelajaran pengantar manajemen. Sekilas begitu saja video pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya tentang mata manajemen ataupun mata kuliah yang lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
mulai pembelajaran pada ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Untuk absensinya seperti biasa ya, saya panggil satu-satu sebelum kita mulai ke materi dan penilaian dari pembelajaran pengantar manajemen. Yang pertama Nazma hadir, Adila hadir, Esther, Nanda, Rasya, Raffi, Tio, Hasnah. Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Begitu kita mulai ke pembelajaran yang pertama, yaitu pengantar manajemen. Di sini saya sendiri, Dewi Diana, PDMJM dengan Epidem dan Antibiotika. Nah, sebelum memulai ke materi, saya mau menjelaskan dulu komponen penilaian selama kalian mengikuti mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama ada aktivitas partisipatif, bobotnya 20%. Ngapain saja mahasiswa itu? Mahasiswa turut serta aktif pada diskusi dalam kelas mengenai topik terkini, konsep manajemen di dalam organisasi. Ya. Kemudian yang kedua hasil proyek yaitu 30%. Nanti saya akan memberikan tugas individu dan tugas kelompok untuk apa? Untuk implementasi dari aktivitas partisipatif dan aktivitas hasil proyek. Ya. Kemudian yang ketiga ada kognitif pengetahuan berupa tugas 5% yaitu tugas mandiri. Yang keempat kognitif pengetahuan kuis 10% kuis. Kemudian yang kelima ada masih sama di kognitif juga pengetahuan ujian tengah semester 10% evaluasi mandiri, dan yang terakhir ada kognitif pengetahuan yaitu di ujian akhir semester. Nah, selain kognitif pengetahuan ini, saya juga akan menilai sikap kalian. Nah, bagaimana sikap kalian di dalam kelas, bagaimana sikap kalian pun kalau bertemu dengan saya di luar kelas, gitu ya. Sikap, kemudian keterampilan dalam mengerjakan tugas, yaitu tugas partisipatif dan tugas proyek. Jadi tugasnya tidak hanya mencatat atau menulis jawaban dari soal yang sudah saya berikan, tetapi juga ada implementasi atau praktek dari pengantar manajemen. Ya, ini referensi buku yang saya gunakan ya. Ada sistem manajemen kinerja, kemudian ada pengantar manajemen, dan seterusnya. Terakhir adalah Supan Forest pengantar manajemen. Oke, nah ini topik dan bahasan yang akan saya bahas selama 1 semester. Ya, tidak semua ini, tapi selama 1 semester pertemuan ya. Pertama ada kontrak perkuliahan, tadi sudah saya sampaikan penilaiannya seperti apa, kemudian materi yang akan saya sampaikan juga apa saja itu ada di kontrak kuliah. Kemudian yang kedua, apa sih yang akan dibahas oleh saya di dalam pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Itu ada pengertian manajemen dan konsep manajemen di dalam organisasi. Yang kedua ada proses manajemen di dalam praktek ya, di dalam praktek. Jadi kalian tidak hanya menerima teori saja, tidak hanya menerima ceramah dari dosen, tetapi juga harus bisa mempraktekkan di dalam ataupun di luar kelas. Kemudian ada peran manajemen di dalam organisasi, ada fungsi manajemen ya, ada fungsi manajemen. Nah, yang paling menarik ini nanti ada fungsi manajemen di dalam organisasi. Bagaimana kalian melayani suatu kegiatan, kemudian
membagi organisasi tersebut, ya, membagi orang-orangnya yang ikut serta di dalam planning kegiatan yang ada di dalam manajemen. Kemudian ini ada dua ya, ada 2 kali pertemuan. Kemudian yang pertemuan ketujuh ada kekuasaan dan wewenang di dalam organisasi agar manajer dapat menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya. Jadi karyawan tidak hanya menjalankan manajemen itu sesuka hati gitu ya, tetapi ada pimpinannya, ada manajernya yang mengatur semua kegiatan yang sudah terplanning tadi. Gitu. Jadi ada planning kegiatan dan ada orang yang bertanggung jawab dan mengatur serta mengevaluasi nanti kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak. Kemudian di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester yaitu UTS ya. Yang ke-9 kepemimpinan di dalam organisasi. Nah, ini siapa sih pemimpin, ini siapa? Ya tadi manajer ya. Manajer yang sudah saya sebutkan, dia yang mengatur, mengevaluasi ya, dan bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan di manajemen. Kemudian ada 2 pertemuan ya, kepemimpinan di dalam organisasi agar berjalan dengan baik. Kemudian di pertemuan 11 ini ada motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dari siapa? Dari manajer juga memberikan motivasi kepada karyawannya agar karyawan itu semangat untuk bekerja dan menjalankan planning yang sudah dibuat. Gitu. Apa saja sih planning yang ada di dalam manajemen? Banyak sekali kegiatan yang ada di manajemen. Nah, nanti kita pilih ya kegiatannya apa saja, ada di pemasaran, ada di operasional, ada di personalia atau SDM ya, sumber daya manusia. Oke. Kemudian yang 12 ada konflik yang terjadi di dalam organisasi. Nah, namanya suatu organisasi ya kan, tidak semudah kita bicara ya, tidak semudah kita ngomong, oke lah kita jalankan planning ini. Nah, pasti ada yang pro dan kontra ya. Pasti ada pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka, ataupun ada yang malas-malesan, ada yang rajin. Nah, itu pasti ada. Nah, nanti muncullah di sini ada konflik yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian yang 14 ada komunikasi di dalam organisasi. Ya, usahakan bahasa komunikasi itu dimengerti oleh karyawan yang lainnya, gitu ya. Walaupun kalian biasa menggunakan bahasa daerah, biasa menggunakan bahasa Inggris, biasa menggunakan bahasa Korea misalkan ya, tapi tetap bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia karena kita berada di negara Indonesia, gitu ya. Jadi tidak salah paham yang akhirnya akan kembali lagi nih menyebabkan konflik. Gitu. Komunikasi juga harus enak ya, kalau ada yang mengajak bicara, mengajak komunikasi itu adalah 2 arah. Jadi ada 1 orang, 2 orang ataupun lebih dari itu, kalian ada interaksi gitu ya, itu namanya komunikasi. Kemudian yang ke-15 pembuatan keputusan di dalam organisasi. Nah, setelah semuanya dilewati, akhirnya ada pembuat keputusan. Siapa yang buat keputusannya? Itu manajer. Mau digimanakan nih planning yang sudah dibuat tadi, sudah dijalankan, apakah mau lanjut, apakah stop ya, nanti kita berikan contohnya pada saat masuk ke materi. Kemudian pertemuan 16 ada ujian akhir semester yaitu UAS. Oke, ya masuk materi ternyata ya, kita langsung ke materi saja. Pengertian manajemen. Harus ada perkenalan dulu, apa sih itu manajemen? Harus ada perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian tidak mengenal apa itu manajemen dan nggak paham juga, kalian nggak akan menguasai apa itu manajemen. Ya kan, kalian juga nggak akan tahu bagaimana. Kalau kalian nggak paham, nggak akan bisa mempraktekkan juga. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Ya, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen,
yang memiliki arti seni, arti seninya ya, melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Manajemen adalah proses tadi sudah saya sebutkan di awal, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau memilih sumber daya manusia yang tepat, ya, yang pas untuk apa? Untuk melakukan kegiatan sesuai dengan planning. Pengarahan dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi diarahkan yang benar gitu loh. Ini loh kegiatan kita seperti ini. Kita contohkan apa ya? Di bagian pemasaran gitu ya, di bagian pemasaran. Nah, planningnya kita akan menjual suatu produk, barang atau jasa. Nah, kita pilih barang saja ya, yang terlihat gitu ya, terlihat barangnya. Contohnya pulpen ya, kita mau menjual pulpen ini satu, ya kan? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu memberikan apa ya? Riset, ya kan? Harus diriset dulu. Apakah pulpen ini bisa digunakan? Kalau cuma satu diciptakan, pembelinya cuma satu dulu. Kan kita pengen untung Bu, perusahaan nih, manajemen pengen untung. Berarti harus diciptakan, harus dibuat banyak, tetapi harus berkualitas. Jangan sampai nanti kita coba gak keluar pulpennya atau macet-macet, ya kan? Tintanya jarang-jarang gitu bikin macet. Itu. Ya. Kita buat riset dulu ini dari pulpen. Itu namanya udah planningnya. Setelah diriset dan pulpen ini bagus untuk digunakan, ya kita riset 1-30 orang. Kita pilih dari orang luar, jangan orang manajemen, gitu ya. Orang luar, masyarakat pada umumnya. Biasanya yang dipilih apa? Mahasiswa, pelajar, guru, ya kan? Mungkin pekerja kantoran, perangkat desa yang biasa pakai pulpen. Bagaimana Bapak, anak, Ibu, bagus tidak pulpen yang kita buat? Oh iya bagus, lancar, tidak macet-macetan. Oke, itu sudah planning. Kemudian ada orangnya di situ, ada orang yang bertanggung jawab atau yang melakukan planning kita yang udah buat tadi. Siapa orang-orangnya? Ya ada yang ada di dalam manajemen, yaitu karyawan. Apakah boleh manajernya sendiri bekerja? Nggak akan cukup waktunya ya. Nggak akan cukup waktunya. Masa iya kita seumur-umur membuat pulpen doang? Seperti itu ya. Pengorganisasian, ada orang yang bertanggung jawab meriset, ada yang bertanggung jawab untuk merekap datanya, kemudian membuat, ya kan, memproduksi, ya istilahnya, memproduksi pulpen ini, kemudian penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Nah, setelah semua kita bagi tugas, kemudian kita juga lakukan riset, catatan, hasil dari survei atau riset tadi. Nah, pengawasannya bagaimana? Hasilnya apa? Apakah baik atau buruk? Apapun hasilnya tetap harus dilaporkan kepada manajer. Nah, manajer ya, gimana hasilnya? Bagaimana hasilnya Nanda? Bagaimana hasilnya Esther? Apakah pulpen yang sudah kita buat ini memberikan manfaat yang besar atau tidak buat orang lain di sana, di luar sana, buat guru, buat pelajar dan perangkat desa? Ternyata penilaiannya bagus semua, Bu, Pak manajer, penilaiannya bagus semua. Silakan saja kita produk sebanyak mungkin. Langsung hubungin bagian produksi, langsung hubungin bagian keuangan. Ada dananya kah? Oh ada. Oke, lanjut. Kemudian diciptakanlah sampai berbox-box, 100 box, 1000 box.
tidak buang-buang waktu, tidak leye-leye gitu ya. Kalau sudah ada planning, sudah ada orang-orang yang bertanggung jawab, sudah ada persiapan aplikasinya untuk mencatat atau berupa catatan bebas, berupa catatan tulisan, silakan aja, atau lebih bagus lagi menggunakan aplikasi. Sekarang sudah zaman teknologi canggih, langsung masuk situ aja hasil kuesionernya ya. Wah, bagus hasilnya, 90% pada suka semua ya. Yang benar, kemudian efektif, bekerja benar, orientasi pada input dan outputnya, efisien, berarti tepat sasaran ya. Dia bekerja, pulpennya ini bekerja secara apa ya, maksimal gitu ya, tidak macet-macetan, nulisnya lancar, Pak Kades, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW lancar gitu ya nulisnya, nggak ada masalah apapun selama kita menggunakan pulpen produksi dari STP Aviasi gitu ya. Jadi positif gitu ya penilaian dari si responden tadi, positif. Oke. Ya, ini fungsi-fungsi manajemen, ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Mungkin perlu kita bahas satu-satu ya. Kalau ini kan langsung contoh ya. Nah, pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi. Nah, strateginya bagaimana nih ya biar bagus. Tadi biar si masyarakat tahu kita mau memproduksi pulpen, kita menjual pulpen dengan merek STP Aviasi. Jadi perlu adanya strategi. Strategi apa? Kita sebut dulu nih. Kita kumpulkan dulu responden. Mau tidak membeli pulpen STP Aviasi? Oh, ternyata bagus ya pulpennya. Kira kita beli 500 box, kita beli 600 box. Siapa nih yang senang ya? Karyawannya semua yang senang. Jadi motivasinya semangat ya, lebih semangat lagi gitu kan. Kalau ada yang beli banyak, wah belilah. Kemudian prosedur, metode, pengorganisasian, penentuan sumber daya. Nah, tadi di pengorganisasian, penentuan sumber daya atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Tuh tadi mau buat pulpen ya, produknya. Siapa saja nih orang-orangnya yang memiliki kredibilitas atau memiliki apa ya, kompetensi ya, kompetensi yang sesuai dengan job desk ya tadi, sesuai dengan job desk atau job description. Oke. Untuk mencapai tujuan perancangan dan pengorganisasi atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan penugasan tanggung jawab, pendelegasian wewenang kepada individu. Nah, kemudian yang ketiga, penyusunan personalia, penarikan, pelatihan. Oh, ada pelatihan juga. Ya, jadi kita tidak asal menarik karyawan berarti ya Bu. Tidak asal menempatkan karyawan di dalam planning tadi. Iya, dibutuhkan apa seperti seminar ya, seminar online, seminar offline, kemudian workshop, iklan, pendidikan dan pelatihan, intek. Ya, kalian mungkin sudah pernah mendengar ya istilah-istilah tersebut, sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa ya. Tuh, ada intek. Nah, bagaimana caranya agar perencanaan tadi berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian pengarahan, mendapatkan atau membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan harus mereka lakukan. Fungsi ini meminta karyawan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi. Jadi diarahkan oleh si manajer. Ya, Esther tugasnya cari responden. Oke, nanti tolong didampingi respondennya, diberikan contoh-contoh pulpennya, sekalian kertasnya bagaimana, bagus atau tidak setelah ditulis di atas kertas. Respondennya
hampir habis ya. Tugas mahasiswa sudah memperhatikan dosen di depan kelas. Kemudian mahasiswa tugasnya akan saya upload di LMS, di learning system ya, learning management system. Kemudian mahasiswa bermain peran tentang manajemen, puncak, middle, and lower. Silakan aja nanti mau fokus ke manajemen pemasaran, mau fokus ke manajemen operasional ataupun manajemen keuangan. Itu yang penting satu bagian saja gitu ya. Manajemen pemasaran karena itu juga lumayan gitu ya. Satu kelompok ada 3 orang. Kemudian mahasiswa mengupload video tersebut ke LMS bagian penugasan dan video terbaik akan diunggah ke YouTube. Mudah-mudahan kalian menjadi YouTuber juga gitu, selain menjadi mahasiswa, pengusaha dan juga YouTuber. Kemudian yang kelima, tugas mandiri atau individu mengenal organisasi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, misalkan ada organisasi apa di sekitar kalian, misalkan ada pabrik ataupun ada perusahaan distributor, tidak masalah ya. Perusahaan distributor kalian bisa masuk ke bagian pemasarannya, kalian bisa masuk ke bagian keuangan, silakan aja gitu. Jadi kalian wawancara dengan manajernya, apa saja sih kegiatannya, sehari, 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan. Oke, sudah selesai materi dari saya. Untuk partisipasi dari kalian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.